Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdana Pramastia dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Pancasila Universitas Muhammadiyah Makassar. Kami kelompok 1 akan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, saya perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nur Arifah Jayanti. Saya atas nama Nur Asikin. Perkenalkan, saya Nurul Nabila. Kemudian saya akan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Pertama, percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, saling menghormati pemeluk agama lain, memiliki toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama, dan tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Contoh penerapan sila pertama. Pengamalan sila pertama Pancasila dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti di rumah, sekolah, dan lingkungan bermasyarakat. Contoh penerapan sila pertama di rumah. Yang pertama, senantiasa bersikap jujur serta berbicara apa adanya dengan orang tua. Yang kedua, disiplin dan taat serta melaksanakan ibadah di rumah. Yang kedua, contoh penerapan di sekolah. Yang pertama, taat melakukan semua kewajiban agama masing-masing di sekolah. Dan penerapan di lingkungan masyarakat, tidak melakukan satupun tindakan yang bermakna diskriminasi dimanapun. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sila kedua dalam Pancasila, yang dimana sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Adapun 10 butir pengalaman sila kedua yang berhasil dirumuskan oleh BPIP. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asas setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, derajat, agama, kepercayaan, dan lain-lain. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap tenggan rasa. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia menganggap dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Adapun contoh pengalaman sila kedua dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Contoh pengalaman sila kedua dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Yang kedua, membantu anggota keluarga yang sedang dalam kesusahan. Yang ketiga, menerima hak sebagai anggota keluarga. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan yang bersifat kebersamaan. Contoh pengalaman sila kedua dalam lingkungan sekolah. 1. Melaksanakan kewajiban sebagai seorang pelajar. Yang kedua, membantu teman yang sedang dalam kesusahan atau kesulitan. Yang ketiga, menerima hak sebagai seorang pelajar. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Contoh pengalaman sila kedua dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, menghormati hak-hak dan kewajiban setiap masing-masing orang sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan agama. Yang keempat, mengembangkan sikap peduli dan menghormati sesama manusia. Itulah penjelasan tentang sila kedua dalam Pancasila. Sekian dan terima kasih. Kemudian sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, artinya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan juga rela berkorban untuk bangsa dan negara apabila diperlukan. Contoh sila Persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghormati yang tua dan menyayangi yang lebih muda. Juga bergotong royong baik di lingkup keluarga maupun di lingkup masyarakat. Kemudian
mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, dan menghargai perbedaan pendapat. Terima kasih. Saya Nurul Natmi Nabila akan menjelaskan mengenai sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat, simbolnya adalah kepala banteng. Simbol tersebut melambangkan tenaga masyarakat serta mewakili hewan sosial yang sering berkumpul. Dengan begitu, sila keempat jadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk saling bahu-membahu dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Adapun penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. 2. Harus menerima hasil dari musyawarah dengan ikhlas. 3. Melaksanakan setiap hasil keputusan musyawarah bersama dengan penuh rasa tanggung jawab. 4. Setiap masalah diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Baik, kemudian saya akan menjelaskan sila kelima. Sila kelima Pancasila memiliki makna seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Contoh penerapan sila kelima Pancasila: yang pertama, selalu berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Yang kedua, menghargai karya atau ciptaan orang lain. Yang ketiga, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri dan orang lain. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai nilai-nilai Pancasila dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.